Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal ada raja kecil di pemerintahannya tentu bukan sekedar tudingan tanpa bukti, apalagi raja kecil yang disebutnya itu merupakan sosok yang kebal hukum dan telah berani menentang instruksinya terkait efisiensi anggaran. Lalu siapa sosok raja kecil di birokrasi seperti yang digambarkan Presiden Prabowo? Kita akan membahasnya bersama analis politik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mas Indra. Pertanyaan saya Mas Umam yang pertama adalah, perlukah publik khawatir pernyataan ada yang berani melawan saya keluar dari mulut seorang presiden di negara yang menggunakan sistem presidensial yang merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara? Karena melawan ini, kalau berbeda pendapat, berdiskusi mungkin wajar, tapi ada yang berani melawan. Ini dinyatakan oleh Presiden Prabowo. Menurut Anda ini pernyataan yang berlebihan, ataukah kita memang dalam kondisi kok ada yang berani melawan presiden? Ya Mas Indra, penggunaan terminologi melawan tentu dalam konteks ini tampaknya digunakan oleh Presiden sebagai sebuah bagian dari early warning system terhadap infrastruktur pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Maka pernyataan yang tadi disampaikan, berani melawan dan sebagainya, maka dipersepsikan siap berhadapan dengan pemerintah. Tetapi dalam konteks ini tentu berhadapan dengan presiden yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tentu ini menjadi sebuah warning terhadap elemen-elemen yang disinyalir kemudian memiliki cara pandang berbeda, memiliki sikap berbeda terkait dengan konteks kebijakan efisiensi ini. Meskipun di saat yang sama ini juga sebenarnya mempertegas bahwa pemerintahan Pak Prabowo sendiri juga sedang melakukan koreksi terhadap kebijakan anggaran, terutama dalam konteks pemerintahan yang sebelumnya, yang ternyata dalam analisa di internal pemerintahan Pak Prabowo sendiri ditemukan cukup banyak, kalau dalam bahasanya Pak Hashim, itu program-program yang konyol, sehingga kemudian dibutuhkan rasionalisasi untuk kemudian mencapai target efisiensi dalam konteks pemerintahan. Nah ini yang kemudian sebelum lebih jauh Mas Umam, yang cukup serius. Sebelum lebih jauh, saya ingin menggarisbawahi dulu ulasan di soal kata lawan ini. Ada yang berani melawan. Kenapa saya concern ke sana? Karena ini cukup signifikan. Seorang presiden menyatakan ada yang berani melawan saya. Nah, saya ingin menggunakan apakah kata-kata yang digunakan Pak Prabowo ini, kalau analisis Anda tadi itu adalah early warning system. Apakah kata lawan ini bisa dianggap berlebihan, ataukah sebenarnya ada sebuah mungkin ketidakmampuan? Apakah mungkin ketidakmampuan mau meluruskan yang melawan-melawan ini? Ya, kalau misal kemudian ditafsirkan demikian, tentu itu lebih valid ya. Artinya bahwa kemudian Presiden memiliki concern terhadap isu itu, sehingga kemudian memiliki kepentingan untuk memberikan pressure. Dalam konteks ini tentu political pressure. Supaya kemudian pihak-pihak yang merasa tidak sesuai dengan pandangan, dengan kebijakan efisiensi ini, kemudian menghentikan melakukan langkah-langkah yang tidak lagi kemudian dianggap berlawanan terhadap apa yang menjadi perintah dari presiden. Meskipun tentu ini menjadi evaluasi bersama, apakah perlawanan itu sifatnya semacam pembangkangan, ataukah sebenarnya upaya untuk merasionalisasi kembali. Karena bagaimanapun juga informasi yang berkembang terkait dengan konteks anggaran. Ada anggaran yang memang terkait dengan layanan publik yang cukup dasar. Misalnya terkait dengan infrastruktur dasar ya. Bagaimana kemudian maintenance jalan dan lain sebagainya, akhirnya kemudian anggaran itu juga tidak teralokasikan. Kemudian terkait dengan alokasi anggaran untuk para penjaga palang kereta di Kementerian Transportasi misalnya, juga kemudian atau perhubungan ya, juga mengalami proses yang terrasionalisasi. Nah ini yang kemudian perlu dipetakan, mana yang memang bisa dikategorikan efisiensi yang rasional dan mana yang kemudian layanan publik yang seharusnya memang tetap dijalankan, tetapi kemudian akhirnya terkena dampak dari proses efisiensi anggaran ini. Nah kalau misal kemudian konteksnya bisa lebih dialogis, bisa lebih terbuka, saya pikir kebijakan presiden cukup baik dan juga perlu didukung. Tetapi kalau misal kemudian prosesnya menjadi tertutup,
menteri-menteri sendiri misalnya juga menjadi kebingungan karena pemangkasan itu dilakukan secara unilateral oleh elemen di lingkaran presiden. Nah, Oke. ini yang kemudian tampaknya perlu menjadi perhatian tentu oleh Pak Presiden sendiri. Kalau dari pembahasan detail Anda tadi misalnya ada hal-hal yang seharusnya tidak dipangkas secara ini terkait layanan publik dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya ya bisa disebut bukan konteksnya bukan melawan, tetapi sebuah dinamika atau dialektika dalam sebuah rapat mungkin ya dan lain sebagainya. Kalau ini konteksnya kementerian. Tapi boleh saya kutip lagi ya pernyataan Presiden Prabowo supaya ini kita runut melihat kata per kalimatnya juga. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Nah, keywordnya kalau kita mau garis bawahi adalah soalnya ada yang melawan saya pasti itu. Kemudian ada dalam birokrasi, kebal hukum, sudah menjadi raja kecil. Apakah mungkin ini konteksnya tidak hanya di soal kementerian, tapi konteksnya juga kepala-kepala daerah? Karena Ya, kita kalau lihat memang raja kecilnya apakah mungkin ini terkait kepala Mas Indra, daerah? memang elemen ini menjadi sebuah spekulasi yang cukup beragam. Ada yang mempersepsikan ini memiliki makna dalam konteks ya peyoratif ya, dalam arti bahwa simbolik, bahwa dalam arti bahwa ini bukan sebagai sebuah individu yang real, tetapi sebagai sebuah political pressure tadi itu. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kemudian ini dimaknai sebagai sebuah aktor yang real, maka besar kemungkinan memang ini raja kecil itu merepresentasikan representasi kekuatan politik di tingkat lokal. Dalam konteks ini adalah kepala-kepala daerah misalnya, atau memang partikel kecil di dalam pemerintahan yang berada di bawah subordinat presiden itu sendiri. Nah, oleh karena itu tentu presiden menyampaikan ini dari hadapan publik, maka memiliki makna. Apa maknanya? Maknanya adalah stop dan jangan diteruskan dan ikuti perintah saya. Nah, ini yang kemudian tentu menjadi sebuah penekanan yang rasa-rasanya ingin disampaikan oleh presiden melalui forum yang kemarin di acara Muslimat, sehingga kemudian menjadi political pressure bagi elemen-elemen tersebut supaya kemudian tidak melanjutkan langkah-langkah yang dianggap bertabrakan dengan kebijakan presiden. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.